Alat pernapasan katak. Pernahkah kalian melihat katak? Tahukah kalian bagaimana katak melakukan pernapasan? Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut terkait katak. Katak adalah hewan berdarah dingin yang masuk ke dalam golongan amfibi. Mungkin kalian pernah melihat berudu yang hidup di air dan katak yang hidup di darat. Tahukah kalian jika kedua hewan tersebut adalah hewan yang sama? Alat pernapasan katak adalah paru-paru, kulit, dan insang. Saat fase berudu hingga berusia 20 hari, katak bernapas menggunakan insang bagian luar. Berudu memiliki 3 pasang insang luar yang letaknya ada di kepala bagian belakang. Setelah usianya mencapai 20 hari, pernafasannya beralih dengan menggunakan insang bagian dalam. Lembaran-lembaran insang pada katak mengandung kapiler-kapiler darah. Saat insang bergetar, oksigen di dalam air mulai diserap oleh pembuluh darah. Mekanisme pernapasan pada katak diatur oleh otot sternohyoides yang letaknya ada antara tulang dada dan tulang hyoid atau tulang yang terletak di bagian faring. Otot geniohyoides yang terletak antara rahang bawah dan tulang hyoid bekerja secara antagonis serta otot perut. Ya, baik. Proses pernapasan katak meliputi inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida. Fase inspirasi dimulai dengan menutupnya mulut dan tekak. Otot sternohyoides berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui koane, lubang pada hidung bagian belakang. Setelah koane menutup, otot submandibularis dan otot geohyoides berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke dalam paru-paru melalui sela-sela. Dalam paru-paru pun terjadi pertukaran gas oksigen diikat dengan darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru. Dan sebaliknya karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi atau fase mengeluarkan karbon dioksida. Mekanisme ekspirasi terjadi setelah adanya pertukaran gas dalam paru-paru. Otot rahang bawah berelaksasi sementara otot perut dan otot sternohyoides berkontraksi. Hal ini mengakibatkan paru-paru mengecil sehingga udara tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, koane membuka sedangkan celah-celah menutup mulut. Selanjutnya, koane membuka sedangkan tekak menutup, sehingga terjadi kontraksi antara otot rahang bawah yang diikuti oleh kontraksi otot geniohyoides. Akibatnya, rongga mulut mengecil dan udara yang kaya akan karbon dioksida terdorong keluar melalui koane. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pencernaan pada amfibi yaitu katak. Apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan pada amfibi yaitu katak? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Sedangkan amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata. Sistem pencernaan amfibi berbeda dengan vertebrata lainnya, mengingat habitatnya di dua alam, yaitu di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi ialah katak. Katak memiliki metamorfosis yang diawali dengan berudu atau kecebong yang hidup di air. Metamorfosis katak menyebabkan katak memiliki sistem pencernaan yang unik. Untuk materi selanjutnya yaitu organ pencernaan katak dan fungsinya. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah capsum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah.
Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi atau lidah dan juga bagian awal masuknya makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan amfibi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau capum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Biasanya di dalam kerongkongan juga menghasilkan ekresi alkalis. Yang ketiga yaitu lambung atau petrikulus. Lambung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Lambung pada katak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung katak menghasilkan enzim-enzim yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, erepsin untuk protein, lipase untuk lemak, dan asam amino. Materi selanjutnya yaitu tentang organ pencernaan pada katak. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada usus 12 jari, duodenum, atau yang kedua yaitu usus kosong, jejunum, dan usus cerna ilum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang kedua yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorongkan langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Yang selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang bermuara bersama antara satuan pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi ini terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan juga pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Adapun fungsi kloaka di sini adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang proses pencernaan katak. Katak adalah hewan amfibi ataupun hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan juga di air. Sistem pencernaan pada katak diawali dengan rongga mulut. Mulut katak ditopang oleh rahang atas dan juga rahang bawah. Katak juga mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung, yaitu berfungsi untuk menangkap mangsanya. Katak mempunyai kerongkongan, yaitu saluran pendek. Esofagus menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan masuk ke lambung. Lambung terbantu kantung yang bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Di dekat lambung terdapat pankreas. Pankreas berwarna kekuning-kuningan yang dimana menghasilkan enzim untuk pencernaan. Hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu dari kantung empedu. Empedu berwarna kehijauan yang berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan katak. Dilanjutkan ke usus. Usus ini dibagi menjadi 2, yaitu ada usus halus di mana di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua yaitu usus besar. Di sini terjadi penyerapan air
dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar terakhir di rektrum dan berlanjut ke kloaka, di mana di sini ada muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Katak adalah pemakan hewan-hewan kecil seperti serangga. Untuk mengakomodasi kebutuhan makanannya, lidah katak berukuran panjang dan dapat digulung. Hal ini yang merupakan adaptasi guna menangkap makanannya. Sederetan gigi kecil yang rapuh di sebelah dalam rongga atas mulut disebut dengan gigi maksila. Gigi maksila sangatlah lemah, tidak dapat digunakan untuk menangkap makanan. Oleh karenanya, katak mengalami bentuk adaptasi lidah yang panjang, dapat digulung, bersifat kenyal, dan juga lengket. Makanan dimasukkan ke dalam mulut akan dicampur, akan dihasilkan melalui kelenjar lidah di kelenjar mulut. Salipa ini dapat membantu memecahkan makanan secara kimiawi, mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Sepasang gigi terbentuk kerucut menghiasi rahang atas rongga mulut yang membantu untuk memegang dan mengunyah makanan. Makanan yang telah dilumatkan bercampur dengan salipa didorong menuju paring lalu ke esofagus. Esofagus yang pendek menghantarkan makanan menuju lambung. Salipa dan cairan lokus ini disekresikan paring ke dalam makanan, membantu dalam proses penelanan. Selain esofagus menghasilkan cairan alkali guna memudahkan penelanan makanan di lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Lambung merupakan organ penyimpan makanan untuk sementara. Partikel-partikel makanan akan dicampur dengan sekret lambung yang mengandung enzim-enzim pencernaan dan getah lambung. Lambung katak terbagi menjadi dua bagian, yaitu kardias adalah bagian yang berbatasan dengan esofagus, sedangkan pilaris bagian yang berbatasan dengan usus halus menuju kloaka. Otot dinding lambung membantu meremas-remas makanan, membantu mencerna secara mekanik, sedangkan di sisi lain enzim-enzim pencernaan dan getah lambung bekerja mencerna makanan secara kimiawi. Makanan katak yang berupa serangga akan dibantu dicerna oleh enzim dinding lambung menghasilkan enzim kitinase yang membantu mencerna zat kitin penyusun rangka luar ataupun cangkang yang keras pada serangga. Hal ini memudahkan katak dalam menyerap nutrisi dari makanannya, sehingga partikel-partikel makanan yang dialirkan menuju usus halus melalui gerakan peristaltik. Terdapat sphincter pilaris yang membatasi lambung dengan usus halus, yang berfungsi untuk mencegah makanan tidak dapat kembali ke lambung. Usus halus ini menerima makanan dari lambung, dilanjutkan pencernaan secara kimiawi. Usus katak ini terbagi menjadi daerah pencernaan duodenum dan daerah penyerapan ilum. Sebagian besar proses pencernaan berlangsung di dalam usus halus. Enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan pankreas disekresikan ke dalam ruang usus halus. Garam M2 hasil sekresi dari hati dicurahkan ke dalam ruang usus halus guna mengemulsikan lemak untuk dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Sari-sari makanan ini akan diserap oleh pembuluh darah sepanjang ilum untuk diedarkan ke seluruh sari dari dalam tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan didorong secara peristaltik menuju usus besar. Sama halnya seperti manusia, di dalam usus besar ampas makanan ini akan mengalami pembusukan, penyerapan air, nutrisi yang tak terserap ketika berada di usus halus. Kotoran akan dibuang melalui kloaka, merupakan muara 3 saluran, yaitu muara saluran pencernaan, saluran urin, dan saluran reproduksi.